Assalamualaikum Soli dan Solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi pada video pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tematik 4F. Pada subtema 1, aku dan cita-citaku. Sedangkan materi yang akan kita bahas adalah sumber daya alam dan keberagaman di Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan video pembelajarannya bersama-sama yuk. Cekidot. Teman-teman, di semester 1 kalian sudah pernah mempelajari materi sumber daya alam. Nah, di semester 2 kita akan mengulang materi tersebut. Teman-teman, masih adakah yang ingat pengertian sumber daya alam? Nah, untuk mengingat kembali, teman-teman bisa membaca materi sumber daya alam pada halaman 20-23 ya. Teman-teman, tentunya kalian sudah mengetahui bahwa masyarakat Indonesia sangat beragam, terdiri dari ratusan suku bangsa yang memiliki budaya, bahasa, agama, sumber daya alam, dan sosial ekonomi yang berbeda-beda. Adanya keberagaman di Indonesia membuat masyarakat dapat saling mengenal dan saling menghargai perbedaan. Keberagaman tersebut dapat disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Kata tersebut diambil dari kitab Sutasoma karya Mpu Tantular, seorang pujangga kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Semboyan ini bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Suku bangsa adalah bagian dari suatu bangsa. Setiap suku bangsa memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang dimiliki berhubungan dengan asal-usul dan kebudayaannya. Ciri-ciri inilah yang bisa membedakan satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya. Tidak kurang dari 300 suku bangsa mendiami kepulauan Indonesia. Semuanya bergabung menjadi satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Berikut ini suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Selain kaya akan keragaman suku bangsa, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam. Pada pembelajaran sebelumnya, yaitu di halaman 20-23, teman-teman telah mempelajari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sekarang, teman-teman akan mempelajari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan akan langsung habis. Sumber daya alam ini tidak dapat pulih kembali keberadaannya. Berikut ini adalah pemanfaatan beberapa jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. A. Batu bara. Batu bara berasal dari tumbuhan purba yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Batu bara banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan industri dan rumah tangga. B. Minyak bumi. Minyak bumi berasal dari hewan atau plankton dan jasa-jasa renik yang telah mati berjuta-juta tahun. Akibat adanya tekanan serta pengaruh suhu di bumi, kemudian berubah menjadi cairan pekat yang disebut minyak bumi. C. Emas. Daerah penghasil emas terbesar di Indonesia adalah daerah Mimika di Papua dan Cikotok, Jawa Barat. D. Besi. Besi berasal dari bahan yang bercampur dengan tanah, pasir, dan sebagainya. Biji besi dimanfaatkan sebagai bahan baku peralatan rumah tangga, pertanian, otomotif, perkakas, mesin, dan lain-lain. E. Aspal. Aspal terbentuk dari sisa penyulingan dari minyak bumi dan alam. Aspal dimanfaatkan sebagai lapisan untuk memperkeras permukaan jalan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang waktunya teman-teman mengerjakan tugas ya. Tugas yang pertama, teman-teman boleh mengerjakan soal ini ya. Kerjakan di buku tulis, jangan lupa soalnya juga ditulis ya teman-teman. Sedangkan tugas yang kedua, teman-teman mengerjakan latihan di halaman 30, ayo mengamati. Dan tugas yang ketiga, di halaman 35, ayo lakukan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini ya teman-teman.
Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.